sedikit, serba banyak. Ya. Serba sedikit soal yang terkait dengan hajat kita hari ini dan surat yang disampaikan. Silakan, Pak. Baik, melanjutkan rekan Profesor Raditya Harun. Agenda kita hari ini adalah seperti yang tadi, penyerahan surat. Sebenarnya surat permohonan kita sudah masuk hari Minggu pagi melalui email langsung oleh klien kita, Rismond. Tapi kebetulan hari ini kita agenda pertemuan seperti ini sekaligus penyerahan buku, kita tambahkan lagi yang di print atau yang hardnya lah gitu ya. Jadi ada nanti surat kita berarti masuk melalui email dan juga secara langsung gitu. Kenapa kita lakukan itu? Untuk melengkapi agar dokumen itu benar-benar diterima oleh pejabat PPID yang ada di Dikdasmen ini. Oke, kemudian nanti sesudah serah terima buku ini, serah terima surat ini dan juga lampirannya ada buku, dan nanti kita berlanjut kepada berikutnya barangkali adalah topiknya nanti bagaimana klien kami Rismond dan Roy dan Kipa itu menjelaskan mereka punya masing-masing tugas sehubungan dengan ijazah, sertifikat atau surat keterangan yang dinyatakan penyetaraan di sini. Nanti siapa yang ahlinya di situ berbicara untuk itu. Saya kira begitu, Prof. Secara singkat dari saya. Oke, terima kasih Bang Jagir. Kesempatan berikutnya Dr. Tifa membacakan surat yang akan kami berikan secara hard copy-nya, tapi emailnya sudah ada. Silakan Dr. Tifa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia, kami rasa perlu sekali untuk memahami dan mengetahui isi surat yang kami sampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Jadi perihalnya adalah permohonan informasi publik berkaitan dengan diterbitkannya surat keterangan nomor 9149 KP 2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney dan dinilai memiliki pengetahuan yang setara dengan lulusan sekolah menengah kejurusan SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Jadi isi surat ini kami langsung ajukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, ya kami bertiga, KRMT Roy Suryonoto Diprojo, Dr. MKes, kemudian yang kedua Rismond Hasiholan Sianipar, Dr. ST Eng, dan saya Dr. Tifauziah Tiasuma, kami bertiga RRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami bermaksud mengajukan permohonan informasi sebagai berikut. Pertama, kami memohon penjelasan rinci dan tertulis mengenai dasar hukum dan regulasi yang secara eksplisit menjadi landasan penetapan kesetaraan pendidikan yang termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, keputusan pejabat berpedoman teknis internal yang mengatur penyetaraan pendidikan menengah lintas negara pada saat surat keterangan tersebut diterbitkan. Untuk diketahui bahwa berdasarkan surat, Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan SMA-nya atau setara itu di Sydney di UTS Insert. Penjelasan tersebut kami mohon mencakup ketentuan normatif yang mengatur A. Kewenangan unit kerja atau pejabat yang menetapkan kesetaraan. B. Ruang lingkup dan batasan penyetaraan antara pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan pathway pra-universitas luar negeri, serta parameter hukum yang membolehkan penyetaraan pendidikan luar negeri yang bersifat akademik umum atau pra-universitas menjadi setara dengan jalur pendidikan menengah kejuruan tertentu. Dalam hal ini adalah SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Selain itu, kami memohon kejelasan apakah pada saat penetapan kesetaraan tersebut berlaku regulasi atau pedoman yang secara khusus mengatur konversi lintas jalur pendidikan, General Vocational Equivalency, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara konkret dalam kasus ini, termasuk apabila terdapat diskresi administratif yang digunakan dan dasar hukum diskresi tersebut. B. Kami memohon penjelasan rinci mengenai metode analisis silabus dan kurikulum yang digunakan
dalam proses penyetaraan pendidikan tersebut, termasuk apakah kementerian melakukan pemetaan kurikulum secara sistematis atau curriculum mapping antara pendidikan menengah umum di Singapura, Secondary 3 dan Secondary 4, program yang diikuti di UTS InSearch, English Program, Foundation Studies, dan atau Diploma of Business, dengan kurikulum SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau selama ini mungkin hanya ada desas-desus yang beredar bahwa wapres kita itu tidak lulus SMA, ya, karena kita berdasarkan apa yang sudah kita lakukan analisis, ya, dari sistem pendidikan dari kelas 9 sampai dengan kelas 5, ya. Ini sahabat saya yang bikin, yang lagi senyum-senyum di belakang kamera itu, ya. Itu kemudian kita bisa urutkan mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, ya. Intinya apa? Ada yang aneh, karena yang meloncat karena berdasarkan komunikasi langsung kami, ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan beberapa kawan waktu itu langsung dengan Pak Dr. Eko Susanto di ruangan ini juga, ya. Jadi ada yang loncat bahwa dari kelas 9-10 tiba-tiba keluar surat keterangan atau surat penyetaraan yang itu disetarakan dengan kelas 12 seperti ini. Dan waktu itu kami hanya mendapatkan foto atau tampilan saja. Dan hari ini kita sudah mendapatkan suratnya yang secara fisik bentuknya, meskipun ini mungkin belum 100% resmi kita terima, karena ini kita dapatkan secara langsung ketika dalam surat pernyataan. Jadi ini sebenarnya adalah surat yang memang diberikan langsung oleh yang bersangkutan, oleh Gibran Raka Buming Raka ketika mendaftar sebagai calon wali kota waktu itu. Jadi surat tadi itu ada surat yang diberikan oleh dia, jadi bukan surat tidak resmi. Dari surat ini merupakan lampiran dari 15 halaman yang pernah ada. Nah, inilah yang kemudian tadi dibacakan oleh Dr. Tifa, bahwa secara resmi kami ingin minta ini dan alasan diterbitkannya surat ini. Karena berdasarkan analisis kami, hipotesis selama ini, surat ini aneh atau tidak jelas keluarannya. Bahkan dalam kunjungan langsung saya ke UTS, University Technology of Sydney, saya sudah ketemu dengan beberapa orang dan ketemu dengan pelaku pendidikan di sana, ketemu dengan kemudian admisi dari UTS yang dulu bernama UTS InSearch, dan kami mendapatkan beberapa data yang belum akan kita ungkapkan dulu sebenarnya, karena ini pengalaman dari ayahnya. Kalau kita ungkapkan emboss, tambahi emboss, kita ungkapkan watermark, tambahi watermark, kita ungkapkan ini, tambahi lagi lintas termal, tambahi lagi. Jadi nanti akan kita ungkapkan apa-apa yang sebenarnya kita dapatkan yang ada. Jadi saya kira tambahan dari saya itu mungkin nanti akan ditutup oleh Dr. Rismon dengan penyerahan kesimpulan sementara hipotesis. Dan ini teman-teman semua, buku dari Gibran Endgame ini adalah pengawal atau Gibran Endgame. Yang pertama, Dr. Tifa menulis tentang Gibran Black Brain, dan menulis tentang Gibran Black Chapter. Jadi ada satu chapter dari saya yang itu akan melengkapi, namanya Gibran Black Paper. Jadi ketiganya nanti akan menjadi satu kesatuan dalam Gibran Black Paper. Saya kira dari saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya akan tambahkan jadi Gibran Black Letter. Ya, terima kasih kepada media dan YouTuber yang hadir di perpustakaan Kemendikdasmen ini. Ya, seperti yang dibacakan oleh Dr. Tifa, ya, yang merupakan ekstraksi dari pemikiran kami, ya, bahwa banyak sekali kejanggalan yang perlu dijawab oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang tugasnya sebenarnya mengajari bukan hanya pendidikan tetapi moralitas pendidik untuk anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, integritas moral dari kementerian ini dipertaruhkan di sini, sangat dipertaruhkan. Oleh karena itu, ya, seperti yang saya ungkapkan sering di banyak media, harus ada pemetaan kurikulum terhadap anatomi kurikulum, silabus, capaian pembelajaran, mengenai bobot-bobotnya, spesifik satuan pembelajaran, seperti kok bisa, ya, Gibran menerima surat keterangan penyetaraan SMK Akuntansi dan Keuangan yang merupakan sekolah kejuruan atau vokasional yang spesifik untuk mempersiapkan peserta ajar untuk masuk ke dunia kerja. Itu diekivalenkan dengan
diekivalensikan dengan pendidikan secondary 3 dan secondary 4 atau kelas 9 dan kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma 1 2 tahun di UTS InSearch yang merupakan program pra-universitas atau program universitas tingkat awal. Bayangkan, sebegitu banyak profesor di Indonesia ini, sebegitu banyak doktor, profesor di Kemendikdasmen ini, tetapi ekivalensi kelas 1 SMA plus diploma ekivalen dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Padahal dalam syarat penyetaran ijazah yang secara online itu ada 10 dokumen. Kami tanyakan langsung, konfirmasi langsung kepada Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris di Kemendikdasmen. Setidaknya ada 2 dokumen yang tidak dimiliki oleh Gibran. 1, raport 3 tahun. Tidak ada. Yang kedua, ijazah yang mau disetarakan itu tidak ada. Ijazah SMA dari luar negeri atau yang dikenal di luar negeri High School Living Certificate. Itu nggak ada. Kok bisa secara online itu bisa tembus dan menjadi surat keterangan penyetaran itu? Itu yang harus kita tanyakan. Dan terakhir, kami telah berjumpa dengan seseorang yang menempuh di pendidikan di Singapura, secondary school. Dan kami lihat dan kami memiliki scan-nya, sertifikat GCE O level dari Singapura. Dan ia mengatakan, jangankan mendaftar Wapres, mendaftarkan ke universitas saja dia nggak bisa. Sertifikat GCE O level yang dia miliki tidak mendaftarkan universitas di Indonesia. Kok bisa lolos di KPU? Bisa lolos menjadi SMK. Ketika saya tanyakan dan saat itu terakhir saya ketemu dengan Dr. Eko Susanto, pertanyaan terakhir saya, apakah kasus serupa itu pernah ada di Kemendikdasmen ini? Maksudnya serupa artinya secondary 4 atau kelas 1 SMA plus diploma itu ekivalen dengan SMK. Tidak ada. Kalau memang ada, ayo kita tunjukkan nanti besok di sidang KIP hari Selasa 13 Januari 2026 pukul 10.30 besok. Kalau ada. Oleh karena itu desakan kami ya kejujuran dari Kemendikdasmen ya, karena ini kementerian yang mengajar moralitas sejak usia dini, ya kalian dulu juga bermoral. Jangan mengajarin anak-anak bermoral kalau kalian tidak bermoral. Artinya ya kalau memang ada yang salah, ada maladministrasi ketika dikeluarkannya surat keterangan untuk Gibran pada tanggal 6 Agustus 2019, ya cabut. Itu saja, cabut. Institusi juga pernah salah, bisa salah. Tapi harus berani mengkoreksinya. Begitu, terima kasih. Oke, ya. Ini Karisma nggak marah ya? Dia belum marah. Memang melugatnya. Tapi katanya mau nambahkan sedikit. Oke. Nggak marah itu. Ya, jadi saya mau menyambung tentang buku yang saat ini akan disampaikan ya. Ini adalah buku karya Bang Rismon Hasiwalan Sianipar yang merupakan bagian dari buku besar yang kami sudah sampaikan ya, buku trilogi yang kami berikan judul Gibran's Black Paper. Jadi ini adalah chapter yang kedua. Chapter yang pertama namanya Gibran Black Chapter. Nanti ditulis oleh Pak Abang Roy Suryo. Dan chapter yang ketiga saya namanya Gibran's Black Brain. Kenapa saya sebut sebagai Gibran's Black Brain? Karena nanti pada buku tersebut ya, sebentar lagi nanti akan kami launching. Itu saya melakukan analisis neuroscience behavior, kemudian neuropolitika, ya, kemudian psikologi forensik ya, terhadap beberapa tulisan-tulisan yang dimuat di Kaskus ya, di akun Fufu Fafa yang sudah lama Mas Roy Suryo melakukan penelitian dan ada bukti-bukti ya bahwa
Ya, yang ditulis oleh Mas Roy di chapternya beliau, ada bukti bahwa Fufu Fafa ini akunnya 99,9% dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka. Saya memberikan satu contoh yang saya analisis ya, dan ini adalah cuitan dari Fufu Fafa yang belum pernah terpublikasi, ya, belum pernah terpublikasi. Fufu Fafa menulis ya pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 01.57. Artinya yang penulis ini ini kan PM ya, 01.57. Ini artinya tengah malam lewat masih menulis, masih mencuit ya. Ini ada problem insomnia di sini berarti ya. Tulisannya adalah akhirnya para kader PDIP sadar. Sadarlah kalian. Prabowo pemimpin yang tegas, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang negarawan, pintar berbahasa Inggris. Cinta sejati Prabowo hanya untuk Mbak Titi dan kuda-kuda koleksinya. Bocor. Kalau bocor, besok langsung dicor. Sang macan Asia siap mengaum. Aum. Prabowo adalah kita. Prabowo pemimpin yang merakyat. Lexus putih lambang kesederhanaan Prabowo. Kalau uban putih, cawapresnya. Awas, Lexus putihnya jangan sampai dipinjam Rashid. Waspadalah kalian. Tegas. Duda. Tegas ya. Awas, bibir mulai miring macam orang stroke ya. Nah, cuitan-cuitan seperti ini ada kurang lebih 5.000 cuitan. Saya lakukan analisis ya, kemudian secara selektif saya lakukan analisis terhadap 50 cuitan yang memang mengindikasikan bahwa seseorang ini punya masalah dari sisi neuroscience behavior ya. Jadi silakan nanti Anda akan bisa membaca analisis saya di buku Gibran's Black Brain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf ya, pihak Kemendikbudrismen sudah mulai menunjukkan tangan begini ya. Kita mulai prosesinya penyerahan ya. Sebenarnya kita ingin menyerahkan 3 buku. Jadi tadi chapter pertama Gibran Black Chapter itu mestinya 1. Ya. Kemudian Gibran Black Brain mestinya 2. Nah, terakhirnya Gibran Endgame mestinya 3. Enggak. Tapi karena ini RRT dibalik 321 jadi. Jadi mohon dimaklumi, yang sudah ready adalah Gibran Endgame ya. Kita langsung lompat, jumping up ya, karena terkait dengan Dikdasmen juga. Ya. Kalau ini terbukti bahwa Gibran tidak memiliki SMA, maka dia qualify for impeachment untuk dimaksudkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Ya, oke, silakan. Ada 3 penyerahan. Jadi kalau hari ini misalnya baru hipotesis dan belum terbukti, nanti kalau sudah terbukti maka situ mundur lah gue. Ya, gitu ya. Situ mundur lah. Ya gitu. Jadi ini sudah telak, sudah jelas. Sorry, maaf. Ya. Kalau surat mungkin diserahkan Ya. Dr. Tifa Ya. langsung. Bang Jagir? Ya. Surat diserahkan Dr. Tifa, apa? Kemudian nanti Mas Roy menyerahkan buku Ya. Jokowi's White Paper. Kemudian Rismon karyanya. Ya, yang menyerahkan Dr. Tifa. Sudah masuk Dr. Tifa ya. Sama dengan yang di email Pak, mohon maaf. Ini Dr. Tifa menyerahkan ini. Nah, itu. Menyerahkan dulu itu ya. Surat dulu lihat kamera. Ya. Kami amanahkan. Oh, maaf. Saya harus memperkenalkan beliau. Ya. Beliau adalah Anandes Langguana, MIKOM, Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu, Biro Komunikasi dan Humas Kemendikbudrismen. PPID berarti ya. Oke, dan yang membawa PPID ya. Cocok. Pak, ada sini Pak. Ada orang komunikasi. Ya. Namanya Langguana. Andes. Ya, Andes. Pak, sebelah sini Pak. Sebelah sini Pak. ya. Tanda terimanya. Silakan nanti. Ya. Boy. Yang dilakukan begini lah Ya, yang kedua Jokowi's White Paper dulu. Belum terbit. Bikin tanda terima dulu bro. Tanda terima dulu. Tanda terima. Ada 2 Pak. 2 lembar. Jokowi's White Paper. Oh, Jokowi White Paper. Nah, Oke. in order dulu. Jadi buku Jokowi White Paper ini yang nanti akan juga menjadi ada seri yang kedua yaitu buku Gibran Black Paper
Tapi nanti chapter keduanya nanti akan diserahkan oleh Dr. Rismond, dan moga-moga buku ini bisa diterima karena ini adalah insya Allah 701 halaman ini bukan main-main yang kita tulis, ini ilmiah. Tapi kalau ada orang belum pernah baca bukunya mengatakan tidak ilmiah, ya itu berarti dia harus ngikut sido mundur ya. Ya. Terima kasih. Ya, the last but not least. Ya. Ya. Sebagai lampiran dari berkas yang tadi diserahkan oleh Bu Tifa, ya, lewat dan dengan kuasa hukum puluhan pengacara kami, ya, pengacara RRT, bela RRT. Nah, sebagai lampirannya kita serahkan kepada perwakilan pejabat PPID di Kemendikdasmen. Ya. Judulnya Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Ya. Semoga ini dikaji dengan kejujuran. Marah ya, itu biasa ya. Ya, biasa. Oh, enggak marah, itu template saya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya. Terima kasih juga boleh pokoknya. Ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih kami dari Humas tentunya sudah menerima kunjungan dari Bapak Rismond Roslio, dan juga surat sudah dikirim melalui email sebelumnya, sudah kami terima juga. Nanti kami akan proses sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.